Bab 1217. Krisan Book. Memulihkan kesejatian. Ketika Ratu Laut Dalam melihat beberapa kata tersebut, dia seketika paham. Kemudian dia tertawa. Suara tawanya menyebar ke seluruh istana. Soan Dugu, apakah kamu ingin membuatku tertawa hingga mati? Aku mengira kamu meminta pil pengumpul jiwa ini karena otakmu terserang. Ya Tuhan, seorang pemimpin ras iblis yang terhormat, Raja Iblis Langit ternyata dikebiri oleh orang. Ratu Laut Dalam tertawa dengan keras, dan suara tawanya menyebar ke seluruh dasar lautan. Raja Iblis Langit terlihat kesal, namun karena sudah ada solusi untuk memulihkan diri, saat ini bagaimana mungkin dia dapat memedulikan wanita ini? Hanya saja yang Raja Iblis Langit tidak mengerti adalah, buku langit ini tidak pernah salah. Namun bukankah arahan kali ini bermasalah? Wuming itu siapa? Selama menjadi putra dari Wuming, aku bisa pulih. Bukankah ini sangat konyol? Jika bukan karena telah melihat kehebatan dari buku langit, Raja Iblis Langit pasti akan mengira buku langit ini hanyalah tulisan anak 3 tahun. Wuming. Raja Iblis Langit terlihat bingung. Dia menoleh ke arah Ratu Laut Dalam. Tia. Semua petarung hebat dari ras Laut Dalam, semuanya sudah aku temui. Wuming ini sebenarnya siapa? Didengar dari namanya, sepertinya dia seseorang yang hebat. Buku langit memberitahu dengan mengakui Wuming sebagai ayah, maka dia dapat pulih. Bukankah berarti ini adalah keberuntungan yang besar? Bukankah dia akan mendapatkan 2 hal baik? Dia tidak hanya akan pulih, namun dia juga akan mendapatkan seorang ayah untuk dijadikan penyokong. Bagaimanapun buku langit ini memang hebat, Raja Iblis Langit berpikir. Setelah itu dia mengangguk dan merasa sangat senang. Wuming. Ratu Laut Dalam terkejut, kemudian menoleh ke arah Louis Lu yang ada di belakang, dan merasa curiga. Tentu saja dia mempercayai buku langit, karena ketua sekte misterius selalu membicarakan buku langit. Meskipun buku langit tersebar di seluruh petarung hebat dari berbagai organisasi, namun setiap hal yang dilihat orang berbeda. Buku langit itu selalu mengarahkan seseorang berjalan maju ke depan. Hanya saja dirinya sudah lama tinggal di lautan dalam, tidak memperoleh buku langit. Hal ini adalah hal yang Ratu Laut Dalam sayangkan. Tetapi, bukankah Wuming yang dimaksud itu Louis Lu? Kenapa buku langit ini seperti sedang bermain? Meminta Raja Iblis Langit mengakui Louis Lu sebagai ayahnya. Jika Raja Iblis Langit tahu, bukankah dia akan menggila? Yang mulia Ratu. Wajah Louis Lu terlihat merah, namun ekspresinya tetap terlihat tenang. Kamu ini Wuming. Raja Iblis Langit awalnya terlihat tidak peduli, namun saat ini sudah terlihat sangat bersemangat. Dia mengulurkan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar. Air mata berlinang keluar. Ratu Laut Dalam mengerutkan alisnya. Dia tersenyum, membuat ekspresinya menjadi terkejut. Lalu berkata dengan serius, benar. Dia adalah Wuming, salah satu petarung hebat tersembunyi dari ras Laut Dalam. Tidak disangka, buku langit ternyata begitu hebat. Ternyata bisa menyebutkan namanya. Ketika mendengar dia adalah petarung tersembunyi ras Laut Dalam, Raja Iblis Langit menjadi lebih bersemangat lagi. Tia, kamu katakan yang sebenarnya. Di ras Laut Dalam, apakah masih ada orang lain yang bernama Tia? Ratu Laut Dalam menggelengkan kepalanya, dan dengan serius berkata, tidak ada orang yang kedua lagi. Duang. Saat ini Raja Iblis Langit langsung bersujud. Lalu dia menatap Louis Lu dengan air mata yang mengalir keluar. Ayah. Ah, ini.
Louis Lu dibuat terkejut oleh tindakan Raja Iblis Langit. Dia mengira Raja Iblis Langit akan menyelidiki dirinya. Namun siapa yang sangka, ternyata pria ini begitu lugas. Ratu Laut dalam saat ini menjadi serius. Dia segera memapah Raja Iblis Langit berdiri. Lalu berkata dengan nada dingin, "Soan Dugu, jangan seperti ini. Apa yang kamu lakukan?" Raja Iblis Langit terlihat sedikit kesal. Lalu berkata, "Tia, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Tadi kamu telah menyebarkan masalah aku ke seluruh ras laut. Sekarang ketika aku ingin memulihkan diri, kamu justru menghadangku. Apa yang kamu rencanakan?" "Tidak seperti itu, Soan Dugu. Kamu salah paham. Hanya saja tindakanmu ini, Ratu Laut dalam menghela nafas, jika kamu seperti ini, silsilah akan hancur." Raja Iblis Langit terkejut, "Apa maksudmu?" Kita ini adalah teman persekutuan. Kita berdua juga sudah saling lama mengenal. Meskipun tidak pernah membicarakan siapa yang lebih besar, namun kita sudah termasuk bersaudara. Jika kamu seperti ini, itu tidak akan bisa." Ratu Laut dalam berkata, "Wu Ming ini, dia adalah pembunuh hebat dari ras Laut Dalam. Namun dia masih memiliki identitas yang lain." "Apa identitas itu?" Raja Iblis Langit menatap Ratu Laut Dalam dengan terkejut. "Ada yang tidak kamu ketahui. Meskipun aku dan Wu Ming belum memiliki hubungan suami istri yang resmi, namun kami sejak awal sudah mengakui sebagai suami istri. Jika kamu menganggap Wu Ming sebagai ayahmu, maka bukankah kamu adalah putraku?" "Tidak bisa. Tidak bisa," Ratu Laut Dalam berkata dengan cemas. Lalu bibirnya tersenyum. "Apa?" Raja Iblis Langit tercengang menatap Louis Lu. Lalu bertanya, "Wu Ming, namun, apakah kamu benar-benar bisa memulihkan aku?" Saat ini Louis Lu tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu hal ini pasti ada hubungannya dengan Dok. Namun apa solusi memulihkan kesejatian? Dari mana dirinya mendapatkannya? Louis Lu berpikir. Lalu berkata dengan serius, "Aku memang ada solusi memulihkan kesejatian pria. Aku tidak hanya dapat memulihkannya, namun aku juga memiliki ilmu bela diri yang cocok untukmu. Setelah kamu berhasil menguasainya dan memulihkan kesejatianmu, maka kemampuan kamu pasti meningkat." Raja Iblis Langit mempercayai Wu Ming di depannya ini karena buku langit. Meskipun pemuda ini adalah biarawan alam spiritual, tetapi harus diketahui, Ratu Laut Dalam itu berada di tingkatan apa? Dia itu alam roh surgawi. Dia itu memimpin jutaan pasukan. Dia saja bersedia menyerahkan tubuhnya. Sepertinya, orang ini tidak biasa. Selama hidup lama, hal apa yang tidak pernah dirinya temui? Apa yang tidak pernah dia alami? Bukankah dahulu di zaman kuno ada seseorang yang hebat menerima penghinaan di selangkangan juga? Jadi memangnya kenapa jika silsilah akan harus jika dia dapat pulih? Bagaimana jika Wu Ming ini melampaui pikirannya? Saat itu dirinya tidak hanya akan tidak kehilangan citra, namun juga bisa dipuji orang lain pintar. Bukankah itu menguntungkan? Bagaimanapun, dia mendapatkan informasi ini dari buku langit. Memikirkan hal ini Raja Iblis Langit tidak ragu lagi. Dia bersujud. Lalu dengan serius berkata, "Kalau begitu terimalah aku sebagai putramu. Mulai hari ini, kamu adalah ayahku. Aku pasti akan berbakti padamu. Jika ayah dapat membantu aku memulihkan kesejatian aku dan memberikan aku teknik kultivasi, maka aku sebagai putraimu, aku akan bersedia mematuhi perintahmu." Raja Iblis Langit mengangkat kepalanya.
lalu menatap ke arah Louis Lu. Lalu bertanya. Saat ini Louis Lu mengerutkan alisnya. Ekspresinya terlihat kacau. Tidak bisa. Kamu adalah Raja Iblis Langit yang terhormat. Sedangkan aku hanya biarawan biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika Raja Iblis Langit mendengar ucapan Louis Lu, dia sangat cemas. Ayah, kamu beritahu aku, bagaimana cara agar aku bisa menjadi putramu? Louis Lu menghela nafas, lalu mengeluarkan sebuah buku rahasia. Dia berjalan ke depan dan menyerahkannya pada Raja Iblis Langit, seperti ini saja. Sekarang kamu adalah senior aku. Aku memiliki sebuah teknik kultivasi yang cocok denganmu. Jika kamu dapat menguasainya, maka aku akan menerimamu. Bagaimana? Raja Iblis Langit menerima buku rahasia. Lalu bersorak, Krisan Book. Bersambung. Bab 1218. Bertemu Ketua Sekte. Demi warisan dan masa depan ras iblis, Raja Iblis Langit langsung memilih latihan tertutup. Sedangkan Laut Dalam memiliki jutaan pasukan. Bagaimana mungkin Raja Iblis Langit memedulikannya? Bencana puluhan ribu tahun adalah bencana puluhan ribu tahun. Pewarisan darah warisan ras iblis adalah hal yang paling penting. Ratu Laut Dalam dibuat terkejut oleh tindakan Louis Lu, Raja Iblis Langit yang terhormat. Dan Louis Lu sendiri sejak awal memiliki hubungan yang berselisih. Dan sekarang, di kondisi yang tidak sadar, dia mengakui Louis Lu sebagai ayahnya. Dan yang paling penting, buku langit juga berkata demikian. Buku langit adalah harta yang beredar. Bahkan ketua dari Sekte Misterius juga sangat terpukau pada buku langit. Mungkin seluruh tindakan Sekte Misterius merupakan arahan dari buku langit. Tindakan Louis Lu ini tidak hanya menjaga kekuasaan militer di tangan Ratu Laut Dalam, namun juga membuat organisasi misterius itu seketika kehilangan petarung alam roh surgawi. Dan yang paling penting adalah, petarung itu adalah Raja Iblis Langit. Bagaimana mungkin Raja Iblis Langit peduli begitu banyak? Dan karena itu, kali ini Sekte Misterius memanggil Louis Lu. Siapa yang tahu Raja Iblis Langit akan berlatih Krisan Book ini hingga kapan? Meskipun pengelolaan organisasi sangat penting, namun apakah adalah yang lebih penting dari kesejatian seorang pria? Jika Raja Iblis Langit kehilangan pewarisah, maka Raja Iblis Langit akan malas menghadapi bencana puluhan ribu tahun. Louis Lu mengira Sekte Misterius sangat jauh. Sedangkan ternyata Ratu Laut Dalam hanya membawa Louis Lu ke dalam sebuah istana. Lalu menjentik jarinya. Dimensi istana seketika retak. Lalu muncul sebuah gerbang besar dimensi lain yang berwarna hitam. Hal ini membuat Louis Lu ingat gerbang hitam ketika Louis Lu baru tiba di Laut Dalam. Ketika masuk ke dalam dimensi, tubuh Louis Lu seketika tenggelam. Louis Lu terkejut. Ratu Laut Dalam menarik Louis Lu, lalu tersenyum dan berkata, ini adalah jalur dimensi baru yang dibuka oleh Sekte Misterius. Cukup mirip dengan formasi teleportasi. Namun untuk menjaga rahasia, maka tanpa kunci, jalur ini tidak akan bisa digunakan. Louis Lu membungkus dirinya dengan energi spiritual. Setelah itu baru berhasil melangkah. Dia mengulurkan jarinya ke depan. Lalu kelima jarinya hilang dari dalam dimensi. Lalu sebuah perasaan yang familiar menerjang. Lagi pula akan segera bertemu dengan selir Yuni. Tiba saatnya ada banyak hal yang dapat ditanyakan pada selir Yuni. Dengan cepat, di depan Louis Lu muncul cahaya yang terik.
Ketika cahaya itu bersinar dengan sangat terik, Louis Lu menutup matanya dengan kedua tangan. Detik selanjutnya, dia muncul di sebuah ruangan kosong. Di dalam ruangan tidak ada orang. Apapun tidak ada. Di depan sana, selir Yuni seperti seorang dewi, berdiri di tengah udara. Ketika tubuh mereka berdua mendarat, selir Yuni baru membuka matanya. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi yang dingin. Lalu berkata, "Tia, sekarang kamu boleh pergi." Di depan selir Yuni, Ratu Laut Dalam menarik sifat angkuhnya. Dia mengangguk, lalu pergi dari sana. Selir Yuni mendarat dengan perlahan. Kakinya yang putih menginjak lantai. Sebuah angin berhembus ke wajah Louis Lu. Perasaan yang familiar itu membuat tubuh Louis Lu sedikit tersentak. Lalu wajahnya juga terlihat familiar. Dirinya datang ke dunia spiritual. Terdapat hubungan yang tidak dipisahkan dengan selir Yuni. Sebelum itu, Louis Lu menganggap selir Yuni sebagai ibunya. Meskipun mereka jarang berhubungan, namun selir Yuni adalah ibu dari Rory. Sehingga tidak peduli bagaimanapun, Louis Lu tidak dapat membuat wanita yang agung ini dihubungkan dengan dirinya. "Kamu sudah datang." Selir Yuni tersenyum manis. Tatapannya penuh kasih. Dia seperti sedang menatap putranya sendiri. Lalu berkata dengan lembut, "Bukankah ada banyak hal yang ingin kamu tanyakan padaku? Dan juga ada banyak hal yang ingin kamu katakan padaku." Louis Lu terlihat muram. Seketika tidak tahu bagaimana cara menghadapi selir Yuni. Dia mencoba bertanya, "Ibu Yuni, aku ingin bertanya, apakah kamu adalah pemimpin dari pengujian ini?" Selir Yuni tercengang. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, "Seharusnya termasuk. Namun mungkin juga tidak. Bagaimanapun organisasi baru ini, aku hanya salah satu peserta. Jika membandingkannya, aku lebih berkuasa sedikit dari mereka." "Organisasi?" Louis Lu berkata dengan penasaran. Selir Yuni mengangguk, lalu dengan lembut berkata, "Benar. Organisasi ini didirikan oleh seseorang yang misterius. Aku juga masuk ke organisasi ini setelah mendapatkan undangan." "Sosok misterius." Louis Lu menatap selir Yuni dengan bingung. "Sosok misterius ini seharusnya yang mulia yang mereka sebut." Selir Yuni menghela nafas dan berkata, "Anakku, kamu harus tahu, dia adalah yang mulia yang kamu katakan itu. Hanya saja, aku juga tidak tahu jelas dia sebenarnya siapa. Bahkan aku juga tidak pernah bertemu dengan Yang Mulia. Selain itu, aku curiga, mungkin orang yang seperti itu juga tidak ada." "Ibu, biasanya apa cara kalian untuk berkomunikasi?" Louis Lu bertanya. "Buku langit." Selir Yuni langsung menjawab, "Buku langit." Tatapan selir Yuni terlihat dingin. Lalu berkata, "Benar. Termasuk mengundangmu ke sekte misterius. Itu juga perintah dari buku langit. Sebelumnya menolak kamu datang ke sekte misterius. Itu juga arahan dari buku langit. Aku tidak tahu Yang Mulia ini memiliki hubungan apa dengan buku langit. Namun seluruh arahan, semuanya berasal dari buku langit. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa aku jawab untukmu. Yang bisa aku katakan padamu adalah, seharusnya kamu juga tahu, yang aku lakukan ini, semuanya hanya untuk melindungi dunia spiritual melalui bencana puluhan ribu tahun. Aku telah memimpin sekte misterius bertahun-tahun. Ini adalah tugasku. Dan sekarang sekte misterius benar-benar sudah jatuh." Selir Yuni menghela nafas. "Kita terus berlawanan dengan hukum surgawi. Hukum surgawi tidak berhenti mengikis kekuatan kami.
Sekarang sekte misterius harus mencari solusi untuk menghadapi bencana puluhan ribu tahun. Selir Yuni yang cantik saat ini terlihat sedih. Lalu tatapannya juga terlihat dingin. Bagaimana dengan Cais? Bukankah kamu mengurung Cais? Apa jangan-jangan ini juga arahan dari buku langit? Louis Lu bertanya. Memang buku langit yang memberikan arahan. Selain itu di buku langit tercatat, manfaat keberadaannya adalah untuk meningkatkan kemampuanmu. Dan yang sebenarnya mengurungnya bukan aku, tetapi yang mulia. Selir Yuni menjawab. Ucapan Selir Yuni itu juga bukannya tidak memiliki persuasif. Sesuai ucapan Dok, dia datang ke area barat dunia spiritual. Tujuannya untuk mencari penulis buku langit. Sedangkan hubungan Dok dan buku langit juga tidak perlu dikatakan lagi. Berarti, hanya ada satu kemungkinan. Yang dimaksud dengan yang mulia itu adalah penulis buku langit. Jika tidak, kenapa buku langit dan sekte misterius berkomunikasi? Tentu saja, Louis Lu tidak membicarakan hal tentang Dok keluar. Dia hanya mengangguk, Ibu. Meskipun ada banyak hal yang tidak bisa kamu jawab, namun aku ingin tahu, bagaimana cara membebaskan Cais? Kamu sebagai ketua dari sekte misterius, bukankah seharusnya mengetahui caranya? Wajah Selir Yuni yang agung saat ini sedikit berubah. Dia dengan terkejut mentap Louis Lu. Louis Lu, kamu serius? Bersambung. Bab 1219. Aku ingin pergi ke dunia bawah. Louis Lu mengangguk dengan tegas. Dia menjadi serius. Nada bicaranya juga menjadi keras. Ketua sekte, aku tidak seperti mereka mengendalikan struktur dunia spiritual. Namun jika ingin aku meningkatkan kekuatanku sendiri dengan memanfaatkan kesucian seorang wanita, aku tidak bisa melakukannya. Kamu berkata, meningkatkan kemampuan harus menggunakan segala cara. Namun dengan moralku ini, aku tidak bisa melakukannya. Jadi, lebih baik kamu beritahu aku cara melepaskan dunia perbatasan itu. Jika aku benar-benar memanfaatkan Cais untuk meningkatkan kekuatannya, dan Rory mengetahuinya, dia pasti akan meremehkan aku. Louis Lu berkata dengan serius. Selir Yuni tidak secara langsung menjawab pertanyaan Louis Lu. Dia justru berbalik bertanya, Louis Lu, apakah kamu tahu buku langit mewakili apa? Louis Lu tersenyum pahit, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Aku ingin memberitahumu. Buku langit ini sebenarnya tulisan sembarang oleh saudaraku yang bodoh. Namun sepertinya kamu juga tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Selir Yuni dengan serius berkata, namun setiap orang yang memiliki buku langit, dia akan menjadi orang yang tidak akan lenyap oleh bencana puluhan ribu tahun. Dengan kata lain, mereka adalah sosok penting dari bencana puluhan ribu tahun ini. Meskipun setiap orang yang memiliki buku langit melihat hal yang berbeda. Ini hanya penelitian aku akhir-akhir ini. Buku langit akan mengarahkan setiap orang yang memilikinya. Dan mengarahkan segala hal. Ucapan Selir Yuni ini membuat Louis Lu menghela nafas. Karena beberapa hari lalu, dirinya sendiri telah melihat buku langit di tangan Raja Iblis Langit. Sedangkan Ratu Laut Dalam yang merupakan seorang alam roh surgawi saja tidak mendapatkan buku langit. Dan buku langit yang dia miliki tidak pernah terbarui. Kenapa? Kenapa dirinya tidak memperoleh arahan? Sesuai ucapan Selir Yuni, penulis itu adalah Yang Mulia. Yang Mulia selalu mengarahkan semua orang melalui buku langit. Berarti, bukankah dia adalah penyelamat dunia ini? Maksud aku, semua ini adalah maksud dari buku langit.
Aku tidak bisa melawannya. Chais memang sudah seharusnya menyerahkan tubuhnya kepadaku. Louis Lu bertanya dengan nada dingin. Selir Yuni mengangguk, lalu berkata, benar. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Dan juga untuk kebaikannya. Meskipun sekarang menyelamatkannya. Pada suatu hari nanti, dia akan meninggalkan karena melawan hukum surgawi. Dan hal ini tidak bisa dikendalikan siapapun. Jika seperti itu, memangnya kenapa? Louis Lu tiba-tiba mengeluarkan energi misterius dari tubuhnya. Di dalam dimensi sekte misterius ini, kekuatan Dewa Iblisnya melonjak. Kekuatan Dewa Iblis yang sebelumnya baru terlahirkan, saat ini sudah sangat kuat. Bahkan menghadapi selir Yuni, kekuatan Dewa Iblis ini juga tidak takut. Selir Yuni dengan terkejut menatap Louis Lu. Tidak tahu kenapa, dia melihat sosok yang familiar dari tubuh Louis Lu. Sehingga dia terkejut hingga tidak dapat bicara. Dia kembali menenangkan nafasnya. Lalu berkata, baiklah, Louis Lu. Jika seperti itu, aku akan beritahu kamu cara membebaskan dunia perbatasan tersebut. Louis Lu mengangguk, lalu berkata, terima kasih ketua sekte. Bencana puluhan ribu tahun ini muncul lebih awal karena kamu. Dan berakhir karena kamu. Mungkin, kamu benar-benar dapat melakukannya. Selir Yuni mengerutkan alisnya terlebih dahulu. Kemudian tersenyum, cara membebaskan dunia perbatasan hanya ada satu. Energi naga. Pisau naga. Pisau naga. Louis Lu terkejut. Benar. Pisau naga yang sempurna. Selir Yuni berkata dengan serius. Louis Lu berpikir, jika sejak awal tahu, maka dia akan membiarkan Kak Naga pergi ke dunia bawah. Hanya saja, sekte misterius sejak awal sudah sedang menjebak Kak Naga. Apakah ucapan Selir Yuni dapat dipercayai sepenuhnya? Apakah ini benar-benar bukan rencana buruk sekte misterius? Ucapan Selir Yuni yang selanjutnya akhirnya membuat Louis Lu lebih tenang. Saat ini Selir Yuni berkata dengan tegang, Louis Lu, jika kamu benar-benar ingin melakukannya, maka kamu harus cepat. Yang mulia sudah bersiap menindak Kak Naga. Kamu harus menjaga keamanan Kak Anga kembali dari dunia bawah. Dengan itu semuanya baru dapat berubah. Tanggung jawab yang aku tanggung sangat banyak. Aku tidak bisa membantumu. Aku hanya dapat memberitahumu semua ini. Selir Yuni terlihat tidak berdaya. Dan berkata dengan tegang, tenanglah, Ibu Yuni. Aku mengerti. Semua ini karena aku sendiri. Dan aku sendiri yang harus mengatasinya. Louis Lu menarik nafas dalam. Dan berkata. Selir Yuni kembali berkata, oh iya. Kali ini, kamu harus membawa Rory, Hailie, Sally Liu. Meskipun mereka tidak kuat, tetapi jika menghadapi masalah, mereka berempat mungkin akan menjadi solusi kemenanganmu. Sebelum itu, kamu harus merebut kembali raga Hailie kembali. Mengerti? Louis Lu menjawab dengan datar. Oh iya, Ibu Yini. Apakah kamu tahu bagaimana cara pergi ke dunia bawah? Tidak, aku tidak tahu. Dunia spiritual dan dunia bawah itu tidak berada di posisi yang sama. Aku hanya tahu, Paus dari area barat dunia spiritual menguasai cara pergi ke dunia bawah. Kamu cari saja dia, dan tanyakan padanya. Kali ini setelah bertemu ketua sekte misterius, dia tetap mendapatkan sedikit hal. Setidaknya, Louis Lu tidak perlu merasa bingung harus berbuat apa. Sekarang yang harus dia lakukan adalah pergi ke dunia bawah. Dan yang paling merepotkan, dirinya dan Paus itu tidak berhubungan baik. Bahkan dirinya pernah berselisih dengan Paus itu.
Apakah Paus akan memberitahunya? Sudahlah, Louis Lu. Kamu boleh pergi. Selir Yuni dengan cemas berkata, aku telah membuka dunia kecil sendiri di sini. Meskipun dapat menghindari Yang Mulia. Namun Yang Mulia adalah pencipta buku langit. Jika dia tahu hubungan di antara kita, mungkin akan terjadi sesuatu lagi. Kamu ingat, setelah pergi ke dunia bawah, tidak peduli apa yang terjadi, kamu jangan ikut campur. Jangan ikut campur hal apapun. Selir Yuni mengecilkan suaranya. Lalu terlihat sedih, jika bisa. Kamu dan Rory, kalian selamanya di dunia bawah saja. Sebelum Louis Lu sempat bertanya, di belakang Louis Lu sudah muncul gerbang hitam. Lalu sebau energi kuat menghisap Louis Lu masuk. Apa maksud ucapan Selir Yuni? Kenapa dia berkata seperti itu? Setelah Louis Lu kembali sadar, dia sudah muncul di dalam istana Ratu Laut Dalam. Ratu Laut Dalam menatap Louis Lu yang bingung. Lalu berkata, hal yang ingin kamu pahami. Apakah sudah terjawab? Apakah sekarang kau sudah bisa mempercayaiku? Louis Lu mengangguk, tentu saja. Apa rencana baru ketua sekte? Ratu Laut Dalam bertanya. Louis Lu menjawab, aku ingin pergi ke dunia bawah. Ratu Laut Dalam menghentak kakinya. Dia dengan terkejut bertanya kepada Louis Lu, pergi ke dunia bawah. Untuk apa pergi ke dunia bawah? Mereka itu ingin mencelakai Kak Naga di dunia bawah. Tiba saatnya pasti akan ada pembantaian di dunia bawah. Jika sekarang pergi ke dunia bawah, apa bedanya dengan mencari mati? Maaf, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Alasannya tidak bisa aku katakan. Louis Lu berkata. Ratu Laut Dalam menghela nafas. Dia dengan tatapan penuh perhatian menatap Louis Lu, baiklah. Jika kamu ingin pergi, aku tidak bisa menghadangmu. Namun kamu harus ingat rencana kita. Aku ingin membawa seseorang. Siapa? Eurojin. Bersambung.